Negeri jagung manis. Mengemudi melalui Midwest, orang dapat dengan mudah berasumsi bahwa Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, dan daerah lain di sabuk jagung adalah daerah yang berkembang untuk telinga jagung manis yang nikmat disajikan di barbecue dan piknik dan di piring makan di seluruh Amerika. Anggapan itu salah. Jagung di Corn Belt adalah jagung ladang. Jagung di piring Amerika adalah jagung manis, dan menurut raksasa hijau, itu adalah sayuran paling populer kedua di Amerika. Jagung manis tersedia segar, beku, dan kalengan. Tetapi jagung manis pasar segar menyumbang lebih dari 70% nilai pasar jagung manis. Florida adalah produsen jagung manis pasar segar terbesar di Amerika. Tanaman jagung manisnya merupakan industri senilai 150 juta dolar. Namun menurut Departemen Pertanian AS USDA, konsumsi jagung manis justru turun. Jagung manis secara tradisional menjadi sayuran yang sangat populer di Amerika Serikat, tetapi semakin terpukul dalam hal penurunan konsumsi sayuran. Orang Amerika semakin sedikit makan sayuran setiap tahun, dan salah satu sayuran yang paling cepat berkurang adalah jagung manis. Satu sayuran yang paling cepat berkurang adalah jagung manis, kata Mark Sattles, profesor di Departemen Ilmu Hortikultura di University of Florida, lembaga utama di upaya multidisiplin untuk memperbaiki fondasi genetik jagung manis. Sattles adalah Direktur Proyek Pertanian Terkoordinasi Jagung Manis yang didanai oleh USDA. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sumber daya genomik dan pemuliaan untuk meningkatkan dasar genetik jagung manis. Tujuan proyek ini adalah untuk mempertahankan rasa manis dan kualitas sensoris optimal lainnya dari jagung manis, sambil meningkatkan ketahanannya terhadap hama dan patogen, dan meningkatkan hasil panennya. Selain University of Florida, University of Wisconsin-Madison, Iowa State University, Washington State University, dan kantor lapangan layanan penelitian pertanian USDA di Florida juga mengerjakan proyek ini. Lokasi lembaga-lembaga ini didasarkan pada di mana jagung manis benar-benar banyak diproduksi. Florida dan Georgia membuat sekitar 25% sampai 30% dari pasar jagung manis segar untuk seluruh negeri. Florida memproduksi jagung manis untuk semua hal awal musim yang Anda lihat, kata Sattles. Wisconsin dan Pacific Northwest, Oregon dan Washington menghasilkan sebagian besar pengolahan jagung kalengan, jagung beku, dan lain-lain. Selain itu, setiap lembaga memberikan keahlian khusus untuk proyek tersebut karena mempertahankan rasa dan tekstur jagung manis sambil meningkatkan daya tahan, dan hasilnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada 6 jenis utama jagung. 1. Jagung lekuk. 2. Oregon dan Washington menghasilkan sebagian besar pengolahan jagung kalengan, jagung beku, dan lain-lain. Selain itu, setiap lembaga memberikan keahlian khusus untuk proyek tersebut karena mempertahankan rasa dan tekstur jagung manis sambil meningkatkan daya tahan, dan hasilnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada 6 jenis utama jagung. 1. Jagung lekuk. 2. Jagung batu. 3. Jagung tepung. 4. Jagung polang. 5. Popcorn. Dan 6. Jagung manis. Sebagian besar jagung yang tumbuh di ladang di seluruh Amerika Serikat adalah jagung penyok, yang juga disebut jagung ladang. Jagung ladang sebagian besar digunakan untuk pakan ternak. Jagung ladang dan kedelai digabungkan digunakan untuk menyediakan protein dan pati untuk memberi makan ayam, babi, dan sapi, kata Sattles. Ini juga untuk produksi etanol, untuk biofuel, dan sebagai substrat kimia untuk manufaktur. Tepung jagung bisa menjadi bahan seperti popok dan jenis bahan lain yang Anda kira tidak akan digunakan untuk itu. Jagung ladang juga digunakan untuk membuat produk makanan tertentu, seperti sirup jagung, serpihan jagung,
tepung jagung, keripik jagung, dan tortilla jagung serta silase. Silase adalah sesuatu yang petani berikan kepada hewan seperti sapi di musim dingin sebagai cara untuk memberi mereka, pada dasarnya, pengganti acar kubis untuk rumput segar yang biasanya dimakan oleh petani di musim panas. Kata Satos, jagung manis dan popcorn melengkapi ketiga jenis jagung yang kebanyakan ditanam di Amerika Serikat. Di antara semua jenis jagung, jagung manis agak unik. Apakah kuning, putih, atau dua warna? Semua varietas jagung manis adalah hasil mutasi kuning, putih, atau dua warna. Semua varietas jagung manis adalah hasil mutasi alami gen jagung yang mengkode pati. Mutasi ini menyebabkan jagung manis memiliki kandungan gula 2 kali lipat dari jagung ladang dan lebih sedikit pati. Apa yang membuat jagung manis adalah bahwa ia memiliki 1 hingga 2 mutasi resesif. Mutasi resesif adalah mutasi di mana Anda harus memiliki 2 salinan mutan dan menjadi homozigot agar Anda dapat melihat fenotip jagung manis. Artinya, peternak selalu memelihara jagung manis. Mereka berkembang biak dalam populasi jagung manis. Artinya, jagung ladang, popcorn, dan jenis jagung lainnya tidak pernah disilangkan dengan jagung manis, karena jagung manis selalu dikawinkan. Itu kehilangan gen pada jenis jagung lain yang memberikan karakteristik menguntungkan seperti ketahanan terhadap patogen dan hama tanaman tertentu. Ada sejumlah besar alel tahan penyakit, ada banyak alel tahan serangga, dan ada sejumlah besar toleransi kekeringan yang ada di populasi alami jagung yang tidak benar-benar dapat diakses oleh pemulia jagung manis. Untuk, kata Satos, berkembang biak untuk lebih baik. Oleh karena itu, Laboratorium Satos sedang menyelidiki berbagai teknik dan teknologi pemuliaan untuk memberikan jagung manis dengan karakteristik yang menguntungkan. Sebagian besar fokus laboratoriumnya dan pihak lain yang berpartisipasi dalam proyek pertanian terkoordinasi jagung manis adalah mengembangkan teknik pemuliaan konvensional yang lebih baik untuk meningkatkan jagung manis. Satos dan stafnya sedang menentukan teknologi fenotipe yang akan memungkinkan petani dan pemulia untuk memprediksi karakteristik tanaman jagung dewasa berdasarkan fenotipe biji jagung manis dan untuk membiarkan galur jagung manis lebih cepat. Mereka juga berusaha memperkenalkan teknologi haploid ganda kepada pemulia jagung manis. Teknologi haploid ganda adalah sesuatu yang banyak digunakan di ladang jagung, tetapi belum benar-benar digunakan pada jagung manis. Ungkap Satos, ini adalah pendekatan pemuliaan maju cepat. Pada dasarnya, itu memotong sekitar 4 tahun dari siklus pemuliaan. Itu memungkinkan para pemulia untuk membuat kemajuan lebih cepat menuju jagung yang lebih baik. Kami mencoba menyatukan teknologi itu, dan lab saya bekerja sama dengan lab Iowa State untuk melakukan bagian tertentu dari proyek tersebut. Peneliti proyek juga mengandalkan alat pengeditan gen untuk mempercepat identifikasi gen tertentu. Kami memiliki beberapa hal eksperimental menggunakan pengeditan gen dan beberapa hal menggunakan bioteknologi, yaitu membuat organisme yang dimodifikasi secara genetik. Alasannya adalah untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sifat yang mungkin diinginkan atau tidak, dan setelah kita mengetahuinya, bagaimana kita kemudian mendapatkan sifat yang sama secara konvensional. Kata Satos, kami mencoba menyatukan teknologi itu, dan lab saya bekerja sama dengan lab Iowa State untuk melakukan bagian tertentu dari proyek tersebut. Peneliti proyek juga mengandalkan alat pengeditan gen untuk mempercepat identifikasi gen tertentu. Kami memiliki